Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida dengan NIM 201190454. Di sini kami perwakilan dari Kompas 11 akan menyampaikan materi kami yang berjudul komputer sebagai media pembelajaran e-learning. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian komputer sebagai media pembelajaran. Komputer sendiri berasal dari kata to compute yang berarti menghitung. Menurut F.C. Hamacher, Phoenix dan S.G. Zaki mendefinisikan bahwa komputer adalah sebuah alat penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Sedangkan menurut Arif Susanto, komputer merupakan alat elektronik yang mengolah input dan peralatan keluaran yang menghasilkan informasi secara otomatis. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komputer merupakan perangkat yang digunakan manusia untuk mengolah data yang menghasilkan informasi dan berguna bagi penggunanya. Pada awalnya komputer ini hanya digunakan sebagai alat penghitung, namun seiring dengan perkembangan waktu, komputer juga dipakai sebagai sarana media pembelajaran. Pemanfaatan media komputer sangat berpengaruh bagi pendidikan karena mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar di bidang pendidikan. Dengan adanya komputer ini bisa membuat peserta didik lebih mandiri dan bisa mengembangkan potensi dirinya. Selain itu, komputer juga bisa membuat suasana kelas lebih nyaman dan siswanya lebih efektif dalam belajar. Pembelajaran berbasis komputer merupakan suatu upaya untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa dan menambah pengetahuan baru bagi peserta didik, sehingga bisa meningkatkan penguasaan dalam materi pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan media komputer dapat menarik perhatian, menjadi motivasi peserta didik agar aktif dan lebih berkualitas dan bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya. Dan salah satu bentuk pengembangan pembelajaran komputer yaitu multimedia interaktif atau pembelajaran berbasis web dalam bentuk e-learning maupun yang lainnya. Media komputer sebagai sarana pembelajaran berfungsi untuk memfasilitasi pendidikan dalam pembelajaran, membuat kelas menjadi nyaman dan menarik, dan pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi sebelumnya, saya Iko Adi Pratama, NIM 2011-80301. Melanjutkan poin yang berikutnya, kelebihan dan kekurangan komputer sebagai media pembelajaran. Yang pertama adalah kelebihan. Di sini terdapat beberapa kelebihan komputer sebagai media pembelajaran. Yang paling mencolok ini adalah kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri tanpa harus didampingi oleh guru. Itu termasuk kelebihan dari komputer sebagai media pembelajaran. Terus yang selanjutnya ini kami mempoinkan menjadi 3 poin dari kelebihan komputer sebagai media pembelajaran. Yang pertama adalah murah. Karena di sini dikatakan murah, dengan media komputer ini mengurangi biaya. Semisal untuk membeli perlengkapan di kelas seperti proyektor, bangku, dan peralatan belajar lainnya ini menjadi murah. Yang kedua fleksibel, ini fleksibel baik tempat maupun waktu. Ini pembelajaran dengan komputer itu dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa terkendala tempat dan waktu. Yang ketiga efektif. Pembelajaran dengan efektif di sini sebagai contoh kita menggunakan e-learning sebagai media pembelajaran. Itu kita dapat memasukkan peserta dengan kapasitas yang banyak tanpa memerlukan ruang kelas. Itu juga dikatakan sebagai efektif. Selanjutnya kekurangan komputer sebagai media pembelajaran. Yang pertama adalah terhambatnya interaksi secara langsung antara guru dengan siswa. Nah, kalau pembelajaran dengan media komputer itu cenderung siswanya terpaku dengan komputer
Kadang-kadang ini menjadi kurangnya komunikasi antara siswa dengan guru. Berbeda kalau siswanya itu mau aktif, mau bertanya, mau diskusi dengan gurunya, akan lebih baik. Yang kedua, aspek sosial dan akademik terabaikan. Ini menimbulkan aspek bisnis. Selanjutnya, pembelajaran lebih ke arah penelitian, bukan pendidikan. Poin yang selanjutnya itu selain kemampuan mengajar konvensional, ini guru juga dituntut untuk bisa mengoperasikan komputer agar pembelajaran ini lebih baik. Ini menjadi kendala ketika seorang guru itu tidak mampu menguasai komputer untuk menggunakan komputer sebagai media pembelajaran. Ini selanjutnya, siswa yang tidak termotivasi dalam belajar itu akan menjadi kurang semangat, akan cenderung gagal. Terus selanjutnya yaitu kendala jaringan, seperti di daerah-daerah pelosok itu ketika tidak ada jaringan, maka pembelajaran dengan komputer menggunakan jarak jauh semisal e-learning itu juga akan menjadi terkendala. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan terkait kelebihan dan kekurangan. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nalmun Al-Qadariyah dengan NIM 2011904929 akan melanjutkan presentasi pada poin yang keempat, yaitu penggunaan komputer atau e-learning sebagai media pembelajaran. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran dapat menunjang peningkatan kualitas pembelajaran dengan alternatif metode pembelajaran serta media pembelajaran. Banyak sekali teknologi yang kita manfaatkan pada pembelajaran saat ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan e-learning. Dengan munculnya e-learning sebagai salah satu bentuk inovasi baru dalam perubahan pembelajaran, peserta didik tidak hanya mampu memperoleh materi, tetapi juga mampu menginovasi potensi peserta didik dalam mengalami perubahan pembelajaran tersebut. Selain itu, dengan e-learning peserta didik akan ikut aktif dalam mengamati, mendemonstrasikan, melakukan, dan sebagainya. Di samping itu, materi bahan ajar yang dapat divirtualisasikan, yang dapat dibagikan kepada peserta didik itu akan semakin menarik dengan berbagai bentuk sesuai dengan yang kita kehendaki, sehingga akan membuat peserta didik merasa lebih nyaman dan betah, tidak jenuh dalam proses pembelajaran. Selain itu juga e-learning sangat cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran tanpa harus ada pertemuan tatap muka langsung antara peserta didik dan pendidik seperti yang terjadi saat ini, karena ada virus yang sedang menjalar di negara, maka mau tidak mau suatu pendidikan harus dilakukan secara daring. Kemudian manfaat e-learning sendiri bagi peserta didik yang pertama yaitu peserta didik yang berada di sekolah kecil dapat mengikuti mata pelajaran tertentu yang tidak diberikan di sekolah. Kemudian peserta didik dapat mengikuti homeschooling. Yang ketiga, peserta didik yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dikarenakan sakit maka bisa mengikutinya dengan aktif di e-learning. Kemudian yang keempat yaitu peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran yang tidak diberikan di sekolah dengan mudah. Kemudian dari sudut pendidik e-learning memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu pendidik lebih mudah menyelesaikan bahan ajar. Kemudian yang kedua, pendidik memiliki waktu luang. Kemudian yang ketiga, pendidik dapat mengontrol kegiatan belajar mengajar pada peserta didik. Dan yang keempat, pendidik dapat memeriksa jawaban peserta didik dan memberikan hasilnya secara langsung. Maksudnya yaitu tidak manual. Dengan e-learning semuanya bisa langsung dikoreksi dan otomatis akan keluar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.